Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Kali ini gue ingin membahas tentang dua konten terbaru dari Fabrizio Romano. Di dua video terbarunya ketika gue bikin video ini, yaitu adalah menyinggung kegiatan Manchester United di bursa transfer. Ada cerita-cerita di balik apa ya, akhir dari kegiatan bursa transfer musim panas Manchester United, di mana Manchester United ini mengincar dua posisi, berusaha untuk mendatangkan dua pemain ya di akhir-akhir bursa transfer dengan sistem yang berbeda. Pertama adalah bek kiri. Manchester United ingin mendatangkan pemain dengan status pinjaman untuk posisi bek kiri, di mana Marc Cucurella pada saat akhir-akhir itu disebutkan sangat dekat ke Manchester United. Pemain yang datang saat ini yaitu adalah Sergio Reguilon, memang menjadi salah satu nama di samping Nicolas Tagliafico juga kan. Tapi bagaimana Marc Cucurella ini disebutkan pada saat itu adalah namanya ada di daftar teratas nih dari pemain-pemain yang diincar secara sementara, secara pinjaman oleh Manchester United untuk menempati posisi bek kiri. Disebutkan oleh Fabrizio Romano ada proses tarik ulur terkait dengan biaya peminjaman antara 1 sampai 7 juta, tapi disepakati di angka 3 juta. Tapi akhirnya kesepakatan tersebut kolaps ya, dealnya tidak terjadi. Kenapa? Karena baik Chelsea maupun Marc Cucurella sama-sama tidak menghendaki adanya klausul break atau situasi di mana di bulan Januari nanti Manchester United bebas ya untuk mengakhiri periode peminjaman dari sang pemain. Marc Cucurella dan juga Chelsea nampaknya ingin periode yang lebih panjang dari sekedar dalam tanda kutip sampai dengan bulan Januari. Nah, lalu setelahnya disebutkan oleh Fabrizio Romano, Manchester United juga kesal terhadap Chelsea yang menurunkan Marc Cucurella di kompetisi Carabao kalau tidak salah kan, sehingga ya ini sebagai deal breaker atau pemecah kesepakatan ya di antara kedua kubu, baik itu Chelsea dan juga Manchester United dan juga Marc Cucurella, sehingga akhirnya Manchester United mengalihkan ya ke daftar selanjutnya, target buruan selanjutnya, yaitu adalah Sergio Reguilon. Nah, dari hal ini menurut gue ada dua hal. Nomor satu, ya dari informasi tersebut bahwa Manchester United ini untuk posisi bek kiri mendatangkan pemain lagi-lagi ya bukan prioritas utama. Prioritas utama Marc Cucurella. Sergio Reguilon ini bukan di daftar teratas. Ini mengingatkan gue juga dengan posisi lain ya, yaitu adalah posisi striker, di mana musim ini Manchester United juga tidak mendatangkan pemain buruan utama. Dari musim lalu sebenarnya Frenkie de Jong ya kan yang diincar sebagai pilihan utama tidak bisa didaratkan di Old Trafford. Kerja bagus, harus diakui dulu bagaimana manajemen akhirnya mampu ya mendatangkan pemain yang diincar untuk posisi yang diincar soalnya, tapi bukan di pilihan utama. Di sisi lain gue juga melihat ya secara realistis Manchester United memang hanya butuh pemain untuk menempati posisi bek kiri ini kan untuk menutupi kedalaman skuad di sektor tersebut, di mana Tyrell Malacia dan juga Luke Shaw ini belum bisa tersedia. Dan sering gue tekankan ya memang Manchester United dalam mencari talenta ya atau pemain, kualitas pemain juga harus memperhatikan kebutuhan, karena mereka tidak mungkin untuk mendatangkan pemain dalam jangka waktu yang sangat panjang sekali. Bisa merusak proses, bisa merusak ya bahkan bisa merusak dressing room juga kalau tidak direkrut secara hati-hati, karena plotnya sudah jelas, ada Luke Shaw dan juga Tyrell Malacia. Dan saat ini Diogo Dalot yang lebih dipercaya untuk menempati bek kiri. Hanya saja backupnya nih tidak ada. Kalau Diogo Dalot kenapa maka Manchester United kesulitan ya untuk mencari penutup di posisi bek kiri. Ada Alvaro Fernandes, tapi sering gue sebutkan di channel Football United, pemain muda ini pemain punya talenta tapi mungkin belum siap secara mental, terutama secara konsistensi juga, dimana salah satu kelemahan dari pemain muda adalah konsistensi, termasuk juga permainan dan mental. Mungkin ini dinilai oleh Erik ten Hag, dia belum berada di level tersebut, walaupun ketika pre-season
penampilannya cukup bagus. Gue juga melihat hal tersebut di Alvaro Fernandes ya ketika turun bersama dengan tim Manchester United. Tapi ya lebih dipilih untuk mendapatkan menit bermain yang lebih tinggi di luar dengan status pinjaman. Dari situ gue berpikir, oke, nampaknya memang Sergio Reguilon ini datangkan fungsi utamanya adalah sebagai backup dari seorang Diogo Dalot. Artinya lagi apa ya, Diogo Dalot masih akan menjadi pilihan utama di back kiri kalau memang situasinya memungkinkan. Artinya ya secara fisik dia oke, secara persiapan dia lebih oke ya. Maka Sergio Reguilon akan menjadi pelapis saja nih dari Diogo Dalot sampai dengan salah satu Tyrell Malacia atau Luke Shaw kembali ke lapangan. Nah, pemain lain yang disinggung oleh Fabrizio Romano adalah Sofyan Amrabat. Ini sangat luar biasa ceritanya, di mana Sofyan Amrabat dari bulan Juni ternyata sudah ada kontak ya dengan Manchester United, dan dia sangat ingin bergabung dengan Manchester United dan hanya Manchester United saja. Dia menolak tawaran dari beberapa klub, termasuk dari klub Inggris. Disebutkan oleh Fabrizio Romano ada Nottingham Forest dan juga West Ham United, di mana akhirnya Nottingham Forest mendatangkan pemain dari Liga Belanda, dari PSV Eindhoven, Ibrahim Sangaré, pemain gelandang yang gue juga suka sebenarnya, Ibrahim Sangaré. Tapi Sofyan Amrabat ini tahan godaan ya, dan juga ada beberapa klub lainnya, bahkan dari klub Italia pun juga datang ya untuk berusaha untuk merekrut Sofyan Amrabat. Tapi Sofyan Amrabat mengambil resiko dengan tetap menunggu Manchester United. Kenapa mengambil resiko? Karena kalau pada akhirnya Manchester United gagal mendaratkan Sofyan Amrabat ya, dengan situasi mungkin financial fair play ataupun hal-hal lainnya, maka ya dia hanya punya satu pilihan, yaitu adalah tetap di Fiorentina, di mana sang klub ya, artinya klub sebelumnya Fiorentina juga sudah tidak mengikut sertakan Sofyan Amrabat di persiapan timnya. Jadi situasinya ini sebenarnya sangat beresiko bagi Sofyan Amrabat. Dimana ya akhirnya dia bisa bergabung dengan Manchester United. Tapi sekali lagi, bagaimana usaha yang dilakukan, artinya kesabaran ya kan, dan juga keyakinan bahwasannya tawaran dari Manchester United akan datang, kesempatan untuk bereuni lagi dengan Erik ten Hag akan datang, ini sangat-sangat luar biasa. Sekarang tinggal dilihat ya bagaimana Sofyan Amrabat ini dengan segala perjuangannya itu bisa berimplementasi secara positif di permainannya di atas lapangan. Sekarang dia, kabar terbaru kan, dia tidak ikut skuad Maroko karena ya ada cedera minor yang masih diderita, dan diharapkan akan lebih cepat ya pemulihannya kalau dia tidak bergabung dengan tim nasional Maroko. Manchester United ketika melakukan medical test juga disebutkan di artikel, gue lupa kalau nggak salah di The Athletic ya, sudah mengetahui kalau memang ada cedera minor dengan Sofyan Amrabat, tapi mereka menganalisa dan berkesimpulan cedera ini tidak parah, cedera ini akan sembuh dalam waktu sangat singkat, sehingga ya sangat besar kemungkinan dalam waktu dekat Sofyan Amrabat sudah bisa memperkuat Manchester United, dan itu sangat gua tunggu karena Sofyan Amrabat mudah-mudahan ya bisa menjadi kepingan yang hilang nih, terutama di lini tengah Manchester United. Kurang lebih demikian bagaimana Sobat Football United, Marc Cucurella yang batal, dan kesabaran yang sangat luar biasa dari Sofyan Amrabat. Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.